Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elisa Rahayu dengan NPM 2201031010. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penilaian soal esai. Nah, di sini kita sudah ada data responden dan skor dari responden. Di sini kita akan mulai mencari total dari skor responden yang pertama. Kita klik dulu di sini total, lalu di bawahnya sama dengan sik, terus habis itu tanda kurung, kita klik pada skor pertama pada responden yang pertama. Lalu kita tarik sampai ke skor yang terakhir. Nah, maka akan muncul total dari skor yang responden pertama. Agar semuanya dapat rumus, jadi kita tinggal tarik ke bawah. Jadi semua akan otomatis mendapatkan nilai. Lalu di bawahnya kita akan mencari skor maksimal dari semua skor dari responden yang udah didapat oleh responden. Itu kita ambil skor maksimalnya 4, lalu kita tarik ke samping agar otomatis. Nah, jadi kita punya skor maksimal yaitu 4. Lalu kita akan mencari tentang rata-rata dari skor nilai responden, yaitu sama dengan ini rumusnya, kita pakai average atau bisa ketiknya average. Kita ketik dulu. Setelah itu kita kasih tanda kurung, lalu kita ketik skor yang pertama pada responden yang pertama, lalu kita tarik ke bawah agar otomatis kita dapat mencari skor yang pertama pada setiap responden. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka kita akan mengetahui nilai rata-rata dari skor soal yang pertama dari 23 responden. Lalu kita akan tarik ke samping agar otomatis mengikuti rumus yang sebelumnya. Maka kita dapat mengetahui rata-rata di setiap skor nilai yang dimiliki oleh responden. Lalu kita akan mencari TKS. Apa itu TKS? Yaitu tingkat kesukaran soal, dengan cara sama dengan kita klik sama dengan lalu kita klik atasnya itu nilai rata-rata, lalu garis miring, klik skor maksimal, lalu kita enter. Nah, kita akan mengetahui nilai dari TKS tersebut. Lalu kita tarik ke samping agar otomatis rumus
Jadi semuanya dapat rumus langsung otomatis. Nah, di sini kita akan mengetahui nilai tingkat kesukaran soal. Lalu kita kurangin jumlah desimal agar hanya satu angka di belakang koma. Lalu kita akan di bawahnya kita akan mencari lagi TKS, juga tingkat kesukaran soal juga, tapi ini yang berbentuk huruf. Jadi nanti pada soal pertama itu tingkat soalnya tuh sukar atau tidak, yaitu dengan cara sama dengan if, langsung kita ketik yang atasnya yang angka tingkat kesukaran, lalu tanda kurang dari situ 0,3, itu tanda ketik tidak sukar tanda kutip titik koma, if lagi kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya bisa dilihat saya ngetiknya. Di sini untuk setiap pemisah antara huruf kita bisa mengikuti setiap laptop. Di sini saya memakainya titik koma, ada juga yang titik 2 atau cuman hanya koma, tapi di sini saya memakainya titik koma ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini ketemu tingkat kesukaran pada soal. Kita tarik ke samping agar rumus mengikuti. Jadi ada yang cukup, ada yang tingkat sukar. Di sini hasilnya. Nah, sudah mengetahui, maka selanjutnya kita akan mencari keterangan untuk skor soal yang dimiliki oleh responden itu dengan cara sama dengan if, juga buka kurung, kita klik pada total, lalu titik koma ya. Di sini laptopnya menggunakan titik koma. Nah, ini kita klik tanda kutip bawah, lalu tanda kutip juga, tanda kutip lagi atas. Jadi kita akan mengetahui skor soal ini tuh atas atau bawah, cukup atau kurang cukup. Tadi kan udah sukar atau tidak sukar. Nah, ini bawah atau atas. Nah, kita telah tahu, kita akan tarik lagi ke samping sama seperti tadi. Kita tarik ke samping agar rumus dapat langsung menyesuaikan otomatis.
Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang kembali rumus tersebut. Setelah selesai, kita telah mengetahui bahwa soal-soal ini bawah atau kurang. Lalu kita akan keselanjutnya itu mencari responden. Kita selanjutnya mencari tentang skor maksimal. Semuanya. Skor maksimal, kita akan mencari skor maksimal. Kita akan di sini kita akan mulai mengetik rumus sama dengan average atau average atau dibaca dengan average ya. Lalu sama tanda kurung, kita klik pada skor yang awal pada responden yang pertama, lalu kita tarik ke bawah sampai skor yang terakhir, lalu kita kasih tanda kurung, tutup kurung, lalu kita enter. Terus kita tarik ke samping agar rumus mulai mengikuti. Nah, kita telah mengetahui skor maksimalnya. Nah, ini tadi adalah analisis dari soal ISA yang kita lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.